Ramadan tiba, Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan tiba, puasa lagi, tarawih lagi, buka bersama, saling berbagi. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Seneng banget nih kita ketemu lagi di program Hikmah Kisah. Dan semoga pemirsa TV Muhammadiyah juga gak bosen sama kita, karena kita selalu akan bercerita, berkisah, dan selalu akan ada hikmah juga di baliknya. Nah, ngomongin tentang hikmah kisah, tentunya aku gak sendiri. Hari ini aku udah bersama dengan Nashita, Kak Pandu, Kami. Yeay, kita berempat hampir matching ya warnanya ya. Ini setelah episode ke-9 kita baru matching. Gak apa-apa, semoga besok-besok kita beneran bisa matching ya. Amin ya Allah. Tapi gini, Nashita, aku mau nanya, selama bulan puasa ini kamu baca Al-Quran gak? baca, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah juz berapa, Nak? Masih juz 3 tapi udah mau surat Udah. yang terakhir itu. Oh, pintar. Kapan lu baca Al-Quran? alhamdulillah. Tarawih lancar? Tarawih alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Kalmi gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar juga. Mukanya enggak ya, Bang? Enggak. Yang penting emang kalau misalnya Ramadan itu kan biasanya gini, secara otomatis kita makin semangat beribadah. Iya nggak sih? Iya, Ngerasain kayak betul. gitu nggak sih? Aku soalnya ngerasain kayak gitu. Yang biasanya nih jarang-jarang banget sholat tahajud. Gara-gara kita bangun sahur, Sahur, ya. jadi kita sholat tahajud dulu. Terus jarang banget kumpul silaturahmi sama keluarga gara-gara bulan puasa, suka ada bukber walaupun sekarang lagi pandemi ya, suka jadi dibatasin. Tapi maksudnya itu kayak gimana ya, tiba-tiba yang kumpul bareng sama temen SMP lah, temen SD lah, kalau nggak di Reuni, ya. bukber kan. Iya bener Gitu. reuni. Jadi Sering. menambah tali persaudaraan, silaturahmi, itu bagian dari meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang tomboati. Tomboati. Tomboati itu bahasa Jawa ya? Ya, Masih jawab. Kalau di Indonesia kan tuh penyembuh hati. Obat. Oh, obat Obat hati. hati. Oh, iya, obat hati. Nah, obat hati itu kan sebenarnya adalah cara kita meningkatkan iman. Hati itu ada di mana? Di tubuh. Bagian organ tubuh ada yang namanya hati, betul. Tapi hati yang dimaksud ini adalah di kolbu kita, di jiwa kita. Jadi kalau misalnya tadi kita akan ngebahas tentang tomboati, ini obat hati itu adalah gimana caranya kita hidup jadi semakin lebih tenang. Tenang. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memungkiri manusia itu kan diuji. Diujinya dengan sedikit kesusahan dan juga kesenangan. Kalau lagi senang-senang, kadang-kadang nggak ngerasa keuji tuh. Padahal tuh ujian juga gitu. Betul. Tapi kalau lagi sedih, kalau lagi kesulitan sedikit, itu rasanya Masya Allah ujiannya gini-gini banget gitu ya. Nah, caranya gimana sih sebenarnya biar kita meningkatkan iman? Mumpung lagi bulan puasa, banyak hal loh yang bisa kita lakukan. Salah satunya, kenapa sih tadi aku nanya gimana ibadahnya lancar, sholatnya lancar, tahajudnya lancar? Karena ketika kita banyak-banyak bersujud, itu iman kita juga makin meningkat. Insya Allah kayak gitu. Terus tadi aku nanya, kamu gimana baca Al-Quran nggak? Kamu bilang baca. Dengan kita membaca Al-Quran, itu juga insya Allah iman kita meningkat. Memperbanyak wudhu, memperbanyak bersuci. Selama ini mungkin kita masih ngerasa udahlah wudhunya pas sholat aja ya. gitu. Padahal ketika kita semakin menjaga diri kita dari wudhu, insya Allah itu juga akan semakin mempertebal iman. Ada lagi yang paling penting, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa itu jadi penting? Coba bayangin. Menurut Nashita, kalau Nashita berteman sama pencuri, jadinya apa? Ikut nyuri. Iya, bisa jadi kayak gitu. Kalau Nashita berkumpulnya sama hafiz Al-Quran, bisa jadi apa? Insya Allah jadi hafiz. Ya, bener banget. Itu dia. Makanya kita disuruh untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu salah satu cara untuk mempertebal iman juga. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Kak Pandu bilang, tapi teman-teman lingkungan aku nggak ada yang soleh-soleh banget. Ada Kalbi doang misalnya kayak gitu. Tenang, masih ada caranya. Dengarkan kajian.
banyak banget ustadz-ustadz yang bisa kita dengerin ceramah-ceramahnya. Kita bisa belajar ilmu agama di sana. Kalau misalnya kita nggak bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita menjadikan diri kita soleh. Biar nanti kita bisa bikin circle, bisa bikin lingkungan yang di situ terdiri dari orang-orang soleh. Tapi insya Allahnya gini sih sebenarnya, Allah itu akan menjaga umatnya dari keburukan selama ia mengerjakan segala macam kebaikan. Pernah nggak sih ada orang soleh yang temenannya sama maling-maling? Kayaknya aku ngerasa bisa dibilang kayaknya nggak ada juga gitu ya. Pasti rata-rata orang soleh ya kumpulnya di masjid dengan orang soleh juga, bener. Jadi itu penting banget tuh yang namanya ngobatin hati, mempertebal iman, apalagi ini di bulan Ramadan kayak gitu. Gimana? Semangat ibadahnya semangat. Gak kaget kan? Gak kaget. Nah, aku mau ini yang paling penting. Ada satu hal yang ini terkesannya sepele padahal ini juga bisa jadi penambah iman. Tahu nggak apa? Sholat tepat waktu. Oh iya. Selama ini yang bikin kita nggak nambah iman adalah rasa malas. Padahal rasa malas itu datangnya dari mana? Setan. Tuh, bener. Rasa malas datangnya dari setan. Gimana kita mau nambah iman? Pas denger azan, ntar aja deh. Kalau subuh, aduh masih ngantuk. Apalagi habis sahur kan. Iya. Aduh kenyang banget nih tadi sahur makannya banyak banget. 2 piring. Kayak balas dendam saat buka puasa. Jadi aku makannya 2 piring. Ntar aja deh. Salat subuhnya nanti aja deh. Terus misalnya lagi mau zuhur. Aduh aku ngantuk banget. Asar gitu aja terus. Sampai akhirnya aku tahu yang rajinnya pas di mana. Maghrib. Auto ya. Iya, kalau udah azan bro, makan, sholat, makan lagi kayak gitu. Tapi ini jangan kayak gitu. Mempertebal iman itu benar-benar kita harus sholat tepat waktu. Ada 5 waktu sholat wajib, itu yang harus kita tepat waktunya. Dan tambahkan juga sholat-sholat sunnahnya untuk menambah iman kita. Masya Allah. Pembahasan segmen 1 udah cukup jelas nggak sih? Insya Allah ya, kita jadi semangat lagi untuk beribadah ya, biar nambah iman nih. Kan tadi kita lagi ngebahas tentang tombol hati, obat hati. Nah, kalau tadi nih kita kan udah tahu nih, kira-kira obat hati nambah iman tuh seperti apa. Kalau di segmen 2 biasanya kan Nasita mau ngasih apa? Insya Allah mau mendongeng. Nah, ngedongeng iman hati. Iman hati ya. biarin. Ini tumben ya. Jawab. Iya, ini Nasita agak bingung nggak apa-apa. Berarti segmen 2 kali ini Nasita kita kasih challenge. Nasita harus bisa mendongeng seputar tentang iman dan juga hati. Bisa? Iman hati, iman atau hati? Ya, dua-duanya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Kisah. Ramadan tiba.